Selamat sore buat saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di profil gereja-gereja di HKBP Distrik 31 Medan Utara. Saat ini kita berkunjung di HKBP Gria Martubung, dan saat ini kita bersama-sama dengan Amang Sintua Siregar yang merupakan sekretaris Budi ini. Oleh karena itu, tidak berlama-lama lagi untuk mengetahui bagaimana profil gereja yang menjadi sambungan HKBP Distrik 31. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ya, selamat sore bersama. Selamat sore, apa kabar? Sehat-sehat. Gimana keadaan hari ini? Iya, luar biasa. Setelah kita mengikuti acara, termasuk juga di sini tadi ada acara Bakti Polo. Kebetulan kita kan juga aktif bekerja. Setelah bekerja kita pulang, dan saat ini kita bertemu bersama. Jadi terima kasih Mang buat kesempatannya untuk bagaimana kita memberikan informasi kepada saudara-saudara yang ada di Distrik 31 Medan Utara ini. Ya, tidak berlama-lama, mungkin bisa Amang menjelaskan bagaimana kira-kira gereja ini bermula atau semangat para jemaat untuk mendirikan suatu gereja di tengah-tengah Gria Martubung ini. Langsung bisa Amang menjelaskan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, dimanapun warga jemaat HKBP berada. Saya Sintua Gamaliel Siregar, saat ini sebagai sekretaris jemaat dan juga sebagai sekretaris resort Medan Martubung. Tadi pertanyaannya menarik sebenarnya, untuk mengenang kembali bagaimana sejarah perjalanan HKBP Gria Martubung sejak awalnya. Yang pertama, ketika pemerintah sebenarnya pemerintah dengan program perumnasnya, perumahannya, membangun perumahan di Gria Martubung. Perumnas Regional 1 waktu itu membangun ini kawasan perumahan di Martubung ini. Tentu ini memberikan kesempatan bagi warga untuk bermukim di 1994 sebenarnya awalnya. Desember 1994, lokasi ini, Martubung sekitarnya ini, sebenarnya ini rawa dulu. Rawa sawah. Dan di sini sebenarnya banyak orang-orang kita Melayu sebenarnya pada waktu itu. Namun seiring dengan pembangunan perumahan di sini, maka banyaklah pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang memohon untuk mendapatkan perumahan. Kita memohon waktu itu tahun 94, tepatnya di bulan Desember. Namun di bulan Desember itu, tahun 94, perumahan ini belum berdiri. Masih pemerataan tanah. Nah, jadi pertanyaan yang menarik tadi, apa sebenarnya dasarnya untuk ada gereja di sini? Sebenarnya umat Kristiani itu sebenarnya ketika dia sudah mengaku iman percayanya, itu akan menggerakkannya senantiasa kemanapun dia bergerak untuk selalu membentuk namanya komunitas. Maka dari rumah ke rumah sambil sore-sore mereka nongkrong, sambil sapaan, berkenalan, suku apa, suku ini. Oh ya, gereja mana sebelumnya, gereja ini. Oh ya, muncullah niat untuk bersekutu itu. Sebenarnya itu awalnya. Niat bersekutu itu sebenarnya tinggi bagi orang Kristen, apalagi dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya untuk bersekutu. Nah, maka sebenarnya cikal bakalnya sejak akhir 95 sudah mulai. Diawali dengan pertemuan di rumah Bapak Besinaga sebenarnya. Waktu itu di Blok 1. Jadi Bapak Besinaga ini masih jemaat kita. Suami dari Inang Sintua N. Borusimbolon, jemaat Sintua kita di gereja ini. Nah, bersekutu, berkumpul sehingga bersepakat. Ayo kita buatkan dulu ibadah. Ibadah masih di rumah, sebenarnya belum lagi boleh bisa dikatakan ini untuk KKBP ya, belum. Tapi bersekutu dulu, beribadah itu di rumah Amang M. Hasugian. Ya, itu Amang itu rumah Amang M. Hasugian Borutumanggor di Blok 1. Itulah sebenarnya boleh kita katakan cikal bakal berdirinya HKBP Gria Martubung. Pertemuan pertama di rumah Bapak Besinaga dilanjutkan dengan ibadah di rumah Amang M. Hasugian almarhum. Udah almarhum, Inang Borutumanggor.
Maka waktu itu mereka berkoordinasi sebenarnya dengan para pendeta kita, yakni ke Belawan 1, Resort Belawan 1. Waktu itu masih Amang Pendeta HM Sitio, almarhum. Sudah almarhum Amang kita itu, Pendeta HM Sitio, ya, ke Belawan 1 untuk berkonsultasi bagaimana kalau dibuat di sini tempat beribadah. Nah, dibuatlah tempat beribadah. Kadang kita dipimpin yang dari Belawan, kadang dari beberapa gereja yang dekat. Tetapi itulah cikal bakalnya untuk menjadi HKBP. Waktu itu istilah yang dipakai adalah HKBP Geria Martubung Tenda Biru. Oh, Tenda Biru. Menarik ini. Menarik. Tenda Biru ada di Blok 2. Sebenarnya ada rumah jemaat kita. Kebetulan bapak tersebut pegawai di Perumnas, Bapak B. Siburian, pegawai di Perumnas. Ada rumah dan di samping rumahnya itu agak luas lah sedikit. Itulah dibuat di situ tenda berwarna biru. Dan kebetulan pada waktu itu sangat tren dengan lagu Tenda Biru itu oleh Desi Ratnasari waktu itu. Desi Ratnasari. Jadi orang kalau melihatnya itu, ini gereja apa ini? Gereja Tenda Biru ya? Gereja Tenda Biru. Jadi menjadi julukan. Jadi kalau kita lihat Amang di situ, pendataan resmi menjadi jemaat kita itu mulai tahun 96. Kira-kira bulan Juni. Bulan Juni 1996. Kita datalah secara resmi warga Kristen yang ada di Geria Martubung yang mau bergabung ke HKBP, karena rencananya nanti HKBP. Ya, artinya kita sebenarnya sudah mendapatkan satu gambaran bahwasanya di Geria Martubung ini ada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan untuk gereja. Maka seiring kita membangun di sana, artinya beribadah di sana, mempersiapkan ala kadarnya untuk tempat beribadah, kemudian kita mencoba melakukan pembangunan. Pestanya dilaksanakan di sana di Blok 8. Sekaligus di pesta itulah dilantik Amang calon Sintua Sihab Siagian menjadi Sintua. Sekaligus dikukuhkan menjadi Porhanger waktu itu. HKBP Geria Martubung resmi menjadi jemaat tahun 2000. Pimpinannya waktu itu Guru Huria namanya. Guru Huria Sintua Sihab Siagian. Sihab Siagian. Seiring waktu itu kita bergabung menjadi pagaran dari HKBP Resort Belawan 1. Belawan 1 di Belawan. Ya, kebetulan waktu itu di Belawan ada 2, Belawan 1 dan Belawan 2. Kita bergabung dengan Belawan 1-nya. Nah, seiring dengan berkembangnya HKBP, butuh peningkatan pelayanan. Maka Belawan 1 waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 15 jemaat ya. Maka pagaran dimekarkan. Terjadilah pemekaran Belawan 1 yakni Medan Labuhan, Resort Medan Labuhan. Maka otomatis Geria Martubung bergabung ke Medan Labuhan yang di Kampung Besar sekarang. Kampung Besar. Nah, beberapa tahun kemudian, kurang lebih 2 atau 3 tahun, terjadi lagi pemekaran. Pemekaran Medan Labuhan, dimekarkan lagi ke Medan Marelan. Ya. Geria Martubung juga ikut ke sana. Panjang ke Medan Marelan. Nah, kemudian sejak ditetapkan kita menjadi jemaat penuh, kurang lebih tahun 2004, disitulah penempatan pertama. Kalau istilah kita sekarang kan pelayan full timer. Waktu itu belum ada istilah pelayan full timer, iya kan? Jadi pendeta ditempatkan ke kita, yakni Inang Pendeta Nurista Boru Simanjuntak. Inang Pendeta Nurista Simanjuntak. Maka dengan demikian Amang Sintua Sihab Siagian berakhirlah menjadi guru jemaat atau sekaligus sekarang kan pimpinan namanya, Uluan namanya, Uluan HKBP Geria Martubung. Muncul dari beberapa jemaat kita, bagaimana kalau kita menjadi resort mandiri gitu, resort mandiri. Nah, dicoba dijejaki, maka Geria Martubung, HKBP Geria Martubung
diajukan dan diusulkan dan diresmikan menjadi Resort Medan Martubung. Medan Martubung. Iya. Kalau tahunnya memang kurang lebih tahun 2008 ya, 2008. Tapi pastinya nanti coba kita cross check. Ya. Kita sama-sama memahami khususnya di Medan, pandemi itu mulai sangat berdampak pada bulan Maret 2020. Maret 2020 kita langsung total ibadah sudah ditiadakan. Nah, tentu jemaat itu kan nggak mungkin nggak beribadah. Nah, maka strategi yang kita coba terapkan di sini, seluruh Parhalado, pimpinan jemaat waktu itu Amang Pendeta Sumurung almarhum, Sumurung Pesi Hombing almarhum, beserta seluruh dewan berupaya mempersiapkan materi ataupun bahan-bahan. Di situ dipersiapkan wartanya, dipersiapkan ibadah minggu lengkap mulai dari ND-nya sampai kepada ibadah terakhir dan juga khotbah singkatnya. Ya. Kemudian pertanyaan juga dipersiapkan. Itu difotokopi sebanyak jemaat kita. Kan belakangan ini pandemi masuk ke PPKM, baru ini terbatas. Sekarang sudah mulai menggeliat aktivitas masyarakat, maka kita juga sudah mulai beribadah. Sudah mulai beribadah, kemudian sudah mulai marguru malua, sekolah minggu juga sudah mulai aktif, tinggal seksi-seksi yang belum. Itu dia, Mang. Jadi selama pandemi juga, di samping kita mempersiapkan tertib acara, Amang Pendeta waktu itu juga membuat streaming terbatas. Kita tidak full streaming, hanya khotbah, direkam, dibagikan ke YouTube, linknya dibagikan ke jemaat. Mungkin itu suatu hal bagaimana gereja hadir kepada jemaat agar senantiasa memang gereja itu tidak acuh, bukan dipandang tidak peduli, tapi itu bentuk kepedulian, kehadiran gereja ke tengah-tengah masyarakat. Jadi memang saya pikir rata-rata gereja HKBP atau mungkin seluruh gereja itu memikirkan hal yang demikian. Bagaimana memang gereja bukan hanya sebagai wadah untuk bersekutu, tetapi gereja itu menjadi wadah untuk berbagi. Betul. Wadah berbagi untuk jemaat-jemaat. Mungkin begitu banyak tadi yang kita perbincangkan. Jadi memang ada satu, tadi saya keliling-keliling di gereja, ada hal yang sangat menarik, Amang. Saya lihat tadi itu bisa ada gereja dengan masjid. Mungkin kita bisa lihat begitu dekat. Bagaimana ini suatu hal yang unik di tengah-tengah lingkungan. Jadi bagaimana itu, Amang, hubungan toleransi atau bagaimana, adakah suatu kerjasama yang dilakukan oleh gereja dengan saudara-saudara kita yang Muslim? Mungkin bisa Amang berbagi sedikit, Amang, kepada warga jemaat yang baik. Terima kasih warga jemaat HKBP yang berbahagia. Memang di belakang kita bisa melihat bagaimana rumah ibadah saudara kita yang Islam, dan di belakang kita HKBP Geria Martubung bergandengan langsung. Ya, satu lokasi hanya dibatasi oleh pagar. Nah, dapat kami informasikan di sini. Sejak kita tahun 98 resminya kita ada di lokasi ini, yang ada di sini ini masih tanah kosong semua. Tanah kosong. Kita sudah mulai membangun gereja darurat di sini. Ini belum ada. Ini belum ada. Nah, maka seiring dengan bertambahnya jemaat di blok 6 dan blok-blok lain, mereka juga kan butuh rumah ibadah. Berbincang-bincang dengan keblingnya dan juga penetua gereja kita, bagaimana? Boleh nggak kami kira-kira begitu? Istilahnya mereka sekedar pamit, memberitahu bahwasanya mereka berencana mau membangun. Oke, pada prinsipnya kita tidak keberatan, karena itu hak kita, hak mereka juga untuk beribadah, kan gitu. Maka secara prinsip kita tidak keberatan. Malah mereka yang memohon bagaimana kita tidak keberatan nantinya kalau di lokasi ini dibangun. Nah, kita bermitra lewat keblingnya waktu itu memang ada semacam perjanjian kita untuk tidak saling mengganggu. Itu mungkin memang yang bisa saya sampaikan. Memang itu suatu hal yang indah yang mungkin menjadi informasi kepada warga jemaat yang melihat tayang ini, ada bagaimana toleransi itu tetap juga harus dipegang
Dan juga memang kita harus memberikan pengajaran kepada generasi-generasi berikut untuk tetap menjaga solidaritas bertoleransi antar umat beragama. Nah, jadi ada sedikit mungkin yang tinggal Amang tadi mengenai para mungkin pelayan saat ini. Oh ya. Pelayan saat ini, pelayan full timer mungkin atau juga sintua-sintua. Ya, ada berapa, Amang? Nah, sampai saat ini Amang ada 46 sintua kita. 46 sintua kita. Wek kita ada 6. 6 wek. Dan saat ini jemaat kita 440. Oh, 440. Yang sudah masuk ke database. Kebetulan saya sebagai sekretaris jemaat menangani hal itu, sudah 438 yang masuk ke database. Meskipun datanya itu belum fix betul. Tapi 438, dan waktu dekat ini juga mungkin malam ini atau besok saya akan menginput 2 karena baru kita wartakan besok. Baru besok kita wartakan menjadi jemaat baru. Jadi sampai besok lah kita katakan 440 jemaat kita. Dengan jiwa kurang lebih 1.700. 1.700. Ya, jadi 1.700. Kemudian sintua kita tadi ada 46. Ada 6 wek kita. Sekarang ini ibadah kita, Amang, berubah nih. Tambah. Ya, dulu kita kan hanya ibadah bahasa Indonesia sama bahasa Batak sekolah minggu. Bahkan ada selama pandemi, sebelum pandemi pun 3 gelombang kita. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, sekarang sudah 4 gelombang kita. Gelombang 1 masuk jam 8 pagi, gelombang 2 masuk jam 9.30 pagi, gelombang 3 masuk pukul 11 pagi, dan gelombang keempat itulah mungkin anak-anak muda. Yang kaum muda, sebenarnya untuk umum juga, jemaat yang tertarik untuk mengikuti ibadah sore. Itu pukul 16.30. Disitulah kreativitas anak-anak muda kita itu mereka tunjukkan. Nah, kemudian Amang, para pelayan full timer kita, pelayan ataupun pimpinan yang pernah, dimulai dari Amang Sintua Sihab Siagia, Koranger, kemudian Inang Nurista, kemudian berlanjut dengan Amang Pendeta Henry Jasmine Simanukah. Kemudian Amang Pendeta Nixon Singarbata. Kemudian disusul dengan Amang Pendeta Nixon Simanjuntak. Nixon Simanjuntak. Setelah itu Amang Pendeta Abednego Sitompul, sekarang preses di Surabaya. Kemudian setelah itu Amang Pendeta Sumurung Besi Hombing. Amang ini kurang lebih 2 tahun, dan Amang itu sudah mendahului kita, almarhum, dan kita berangkatkan dari gereja kita. Saat ini HKBP Gria Martubung dipimpin Amang Pendeta Crimson Simamora. Kurang lebih sudah 1 tahun. 1 tahun kurang lebih. Ya, bulan November, sekarang sudah bulan Oktober, 1 tahun lah kurang lebih. Itulah mungkin dulu Amang yang bisa saya ceritakan kepada jemaat HKBP yang berbahagia. Mungkin ini belum sempurna, namun kami memahami bahwasanya HKBP itu terus berkembang, dan HKBP Gria Martubung juga terus berkembang. Semoga HKBP Gria Martubung berkembang menuju kedewasaannya. Mungkin demikian Amang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memang terima kasih Mang buat informasi yang begitu luar biasa. Sudah mungkin kita panjang bagaimana bercerita. Memang ini salah satu bagi jemaat-jemaat lain memotivasi untuk tetap berkembang menjadi jemaat yang penuh, yang energik, yang tetap menyandarkan diri kepada kasih setia yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mungkin menebus dosa kita. Ya, tapi sedikit mungkin Bang. Ada. Mana tahu ini? Mana tahu Bapak Ibu, saudara-saudari kami, adik dan anak-anak kami sedang berkunjung ke Gria Martubung. Jangan lupa untuk sama-sama beribadah di HKBP Gria Martubung. Untuk anak-anak sekolah minggu kami, silakan bergabung dengan anak-anak sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Untuk remaja boleh ibadah sorenya. Untuk kaum tua atau orang dewasa boleh kita bergabung. Ada 3 gelombang ibadah di HKBP Gria Martubung. Jangan sempat
tinggalkan ibadah. Ya. Selagi ada kesempatan, mari kita beribadah untuk memuji Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Shalom. Salam. Salam. Oke.